Hai, Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, bunda-bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman bunda-bunda sehat-sehat ya dimanapun berada. Ini kegiatan aku berawal dari bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Ini persiapan buat jualan aku. Di sana aku udah beli kotak mika dan ada tepung panir, ada saus dan perkantong-kantongannya teman-teman. Di sini lanjut aja, aku mau potong-potong wortel ini dulu ya teman-teman. Ini harinya pertama aku jualan yaitu kemarin ya teman-teman. Dan di sini aku beli wortelnya itu ada 2 kilo. Jadi untuk trip pertama ini aku bikin 1 kilo wortel aja dulu. Karena kita baru perdana jualan ya teman-teman. Hari pertama maksudnya biasanya aku tiap bulan puasa juga jualan ini ya teman-teman. Di sini aku potongin aja dulu bagian ini ini ya teman-teman, bagian batang wortelnya. Dan setelah di bagian wortel selesai, lanjut aku kupas kentang. Di tempat aku wortelnya lagi mahal ya teman-teman. Di tempat teman-teman gimana? Mahal juga nggak? Kalau di tempat aku sekarang lagi mahal-mahalnya wortel ya teman-teman. Tapi ya udah, walaupun mahal, selagi bisa kita beli ya teman-teman. Ini udah selesai di bagian wortel, lanjut kita cuci aja teman-teman. Oh iya, untuk wortelnya aku nggak kupas lagi ya teman-teman. Karena ini wortel aku beli yang kualitasnya bagus. Jadi tidak perlu dikupas lagi ya. Jangan dihujat ya teman-teman semua. Di sini lanjut kita potong-potongin dulu ini wortel sesuai untuk takaran kita ya teman-teman. Oh iya teman-teman, apa masih semangat puasanya hari ini? Masih semangat kan teman-teman puasanya? Kalau aku sangat senang di bulan puasa atau bulan Ramadan ini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa. Pokoknya bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Itu sih kata aku ya teman-teman semua. Karena aku di bulan Ramadan ini aktivitas aku dari pagi itu full ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan kegiatan yang baru ini ya. Selain profesi sebagai ibu rumah tangga dan sekarang juga jadi pengusaha ya teman-teman. Anggap aja begitu ya teman-teman, pengusaha kecil-kecilan kok ya. Dan sekecil apapun usahamu, dan itu kamulah yang jadi bosnya. Ini di bagian wortelnya ada mau kelar aja ya teman-teman. Lanjut potong kentang. Dan di sini kentangnya aku pakai hanya 2 buah aja ya teman-teman. Ukurannya besar. Jadi dah sesuai dengan takaran aku ya teman-teman. Sekilo wortel itu pakai kentang 2 buah. 2 buahnya itu beratnya 1/4 ya teman-teman, karena ukurannya sangat besar. Dan ini udah selesai di bagian kentang ya teman-teman. Udah mau kelar maksud aku ya, bukan udah selesai ya teman-teman. Ini aku udah berapa tahun ya jualan kayak gini. Aku jualan risoles gitu ya teman-teman. Perjuangan aku bikin risoles itu lumayan lama ya teman-teman, beberapa kali gagal. Setelah dicoba terus akhirnya berhasil. Inilah dia, aku kemarin itu bikinnya setengah kilo tepung, dan di sana aku tambahkan kanji. Tepung kanji 2 sendok makan ya teman-teman. Lalu udah aku masukin itu Royco. Jadi ini prosesnya ya racik untuk adonan itu si kakak ya teman-teman. Aku rencananya mau record dari awal, dan tahu-tahu si kakak udah selesai aja dituangnya terigu, tapi ya udah nggak apa-apa. Di sini aku aduk-aduk dulu ini ya teman-teman. Yang adukin itu si kakak ya. Aku lagi di balik kameranya ya teman-teman. Dan ini ditambahkan air perlahan sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai sesuai dengan kekentalan yang kita mau. Di sini aduknya kalau bisa satu arah aja biar tidak bergelindir nanti ya teman-teman. Bergerindil gitu ya. Ini aku tambahkan kuning telur itu 3 butir ya. Kalau untuk putihnya aku nggak kasih masuk, karena putih telur itu buat perekat panirnya nanti ya.
Mungkin teman-teman di rumah ada yang berbeda resep kita. Cuman kalau aku, ini resep aku udah paling ampuh dan anti gagal ya teman-teman. Di sini untuk minyak gorengnya atau minyak sayur aku tambahkan itu sekitar 4 sendok makan ya teman-teman. Biar nanti pas kita tuang ke teflon itu nggak lengket ya teman-teman. Jadi aku tambahkan minyak goreng 4 sendok makan. Selesai di bagian adonan, lanjut deh kita tumis dulu bawang merah, bawang putih. Ini untuk isian risol tadi ya teman-teman. Kalau bawang putihnya di sini aku lumayan banyak pakainya ya teman-teman. Itu sekitar 4 siung bawang putih yang ukuran besar, dan untuk bawang merahnya itu bisa di skip, bisa juga dikasih ya teman-teman. Dan untuk bawang merah aku cuman kasih 2 siung aja. Lalu ini aku udah menumis wortel, lalu aku tambahkan air, tambahkan daun bawang dan daun seledri atau daun sop gitu ya teman-teman semua. Aduk-aduk, kita tunggu sampai matang, kita tutup yang pastinya ya. Ini airnya udah menyusut ya teman-teman, lalu tambahkan garam, penyedap dan micinnya ya teman-teman. Di sini kita aduk-aduk dulu sampai dia tercampur rata. Dan setelah itu air menyusut, baru tambahkan ladaku 1 bubuk ya. Ladaku 1 bubuk. Ya Allah, ngomongnya belepotan kali ya teman-teman semua. Mohon maaf ya, efek puasa ya beginilah ya teman-teman. Dan ini udah aku tambahkan itu lada bubuk 1 bungkus ya teman-teman semua. Selesai di bagian isian, lanjut aku mau langsung ini ya teman-teman, bikin risolnya karena kita udah dikejar waktu. Pekerjaan aku itu lumayan banyak ya teman-teman, dari bikin risol, nanti juga mau masak buat menu buka puasa ya teman-teman semua. Tapi semua itu nggak aku anggap berat karena aku enjoy aja jalaninnya, happy aja ya teman-teman. Ini kita bikin risolnya dulu ya teman-teman semua. Walaupun aku nggak jualan, tapi aku harus tiap hari juga bikin risol ya teman-teman. Karena si kakak dan anak-anak di rumah pada suka risol. Jadi maka dari itu aku selalu bikin risol ya teman-teman. Jadi sembari main bikin risol, sembari bikin untuk kita juga bisa di sampingnya bisa jualan ya teman-teman. Alhamdulillah berkahnya Ramadan. Ini di bagian risolnya aku bikinnya setengah kilo, ini nggak lama kok ya teman-teman. Cuman berdiri di depan kompor itu hanya 1 jam aja. Lama ya teman-teman, lama apa enggak itu? Kalau aku rasanya pas udah selesai berbuka itu ya teman-teman, kaki aku itu udah nggak berasa kaki lagi. Tumitnya lah, sakitnya luar biasa. Tapi karena dapat uang dari risol ini, semua lelah dan capek itu berasanya kalau udah pagi hilang lagi ya teman-teman. Karena semangat cuan lagi. Dan untuk isian risol aku tambahkan gula pasir ya teman-teman. Di sini juga aku tambahkan cairan tepung maizena biar adonannya itu kental. Jadi dia saling lengket ya teman-teman. Jadi pas kita isi risol itu isiannya tidak berceceran. Skip di bagian isian, lanjut ini kita kasih panir dulu risolnya yang udah jadi ya teman-teman. Karena pekerjaan itu harus selesai sesuai dengan aturan waktu kita masing-masing ya teman-teman. Ini aku untuk panirinnya langsung aja sebenarnya ya teman-teman. Pas siap bikin adonan langsung dikasih panir biar nggak numpuk gitu ya teman-teman. Kalau aku sih begitu kerjanya. Biasanya aku berdua kerjakan bikin risol ya teman-teman. Kalau aku lagi isi, si kakak yang kasih panirnya ya teman-teman semua. Inilah dia penampakannya. Dan lanjut ke menu buka puasa. Jadi si bontot udah ngamuk-ngamuk minta buka puasa di siang hari ya teman-teman. Itu kejadiannya kemarin sekitar jam 3-an. Dan dia udah mengamuk-ngamuk. Jadi obat ngamuknya itu dia minta dibikinin semur tahu. Ya aku langsung aja mau bikin ya teman-teman semur tahunya ala-ala aku aja ya. Di sini tahunya aku marinasi dulu dengan garam.
Dan untuk perbumbuannya ini lagi aku racik ya teman-teman. Di sana ada cabai rawit, ada tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ada bumbu sup yang kasar ya teman-teman. Kalau aku selalu pakai itu ya. Setelah semua bumbu dihaluskan, lanjut kita tumis aja teman-teman semua. Ini untuk bumbunya, untuk laosnya aku tambahkan laos yang udah halus aja ya teman-teman, jadi tidak laos fresh. Lalu tambahkan air secukupnya. Ini aku proses kerjanya udah sangat buru-buru ya teman-teman, karena risol aku belum aku goreng, ini proses goreng tahu. Ini lanjut aja masukkan itu bumbu supnya, dan baru kita tambahkan kecap ya teman-teman. Untuk kecap aku lumayan banyak pakai kecapnya, karena ini untuk anak-anak ya teman-teman. Disinilah penampakannya semur tahu aku ya teman-teman. Pekerjaan aku benar-benar banyak dan udah dikejar-kejar waktu, yang kerja tangan hanya 2 ini aja ya teman-teman. Tapi ya udahlah, nikmati aja prosesnya, jalankan dengan seikhlasnya ya teman-teman. Ini aku tambahkan garam dan aku tambahkan kaldu jamur juga ya teman-teman semua, biar rasanya lebih enak dan mantul. Kalau untuk bulan puasa, masak itu harus beda-beda terus ya teman-teman. Gak bisa menunya itu ke itu aja, takutnya anak-anak bosan, nanti dia gak semangat puasa lagi teman-teman. Di sini aku juga tambahkan cabai rawit utuh, tomat yang udah diiris-iris, daun bawang, dan daun sop ya teman-teman sebagai pelengkapnya. Ini rasanya sangat enak banget teman-teman. Anak-anak aku kalau udah dibikinin ini selalu lahap makannya. Dan udah selesai di bagian tahu, kita tinggal lagi ini semur tahunya ya teman-teman. Karena ini cuma nunggu matang aja lagi. Dan aku mau lanjut goreng risol ya teman-teman. Takutnya yang pesan nanti udah nggak sabar nunggunya. Jadi ini risol aku jual cuma di komplek tempat tinggal aku aja ya teman-teman. Aku belum bisa buka yang luas gitu atau yang partai besar ya teman-teman, karena untuk mengerjakannya itu masih tenaga aku sendiri, jadi belum ada bantuan tenaga yang lainnya. Jadi aku bikinnya semampu aku aja, dan ini kerjanya pun aku udah dikejar-kejar waktu ya teman-teman semua. Ini udah selesai di bagian risol, itu udah di penggorengan kedua dan lanjut ke penggorengan ketiga ya teman-teman. Selesai di bagian penggorengan, lanjut aja aku mau langsung packing ya teman-teman. Di sini aku packingin pakai mika itu ya. Dan di sampingnya itu yang kelihatan tangan si kakak lagi potongin buah ya teman-teman. Itu mau proses bikin sop buah. Dan inilah dia penampakannya risol aku setelah di packing-packing. Dan tinggal kita antar ke yang pesan ya teman-teman. Di sini aku juga jual yang frozennya, karena ada juga yang pesan yang frozen, cuman gak ke-record di video ini ya teman-teman, karena aku udah buru-buru waktu. Dan alhamdulillah untuk pekerjaannya selesai tepat waktu, bisa langsung diantar ini pesanan risolnya. Untuk kegiatan aku berakhir sampai di sini ya teman-teman. See you next video. Bye bye teman-teman semua. Oh ya, yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya teman-teman. Bantu like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua, bunda-bunda.